Halo guys, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang kedua, yaitu metode Liskos, mata kuliah metode riset operasi. Yo, let's go! Metode Liskos adalah metode yang pengalokasiannya dimulai pada kotak dengan biaya terendah dan dilanjutkan dengan kotak biaya terendah selanjutnya yang belum terpenuhi nilai kebutuhan dan persediaannya. Metode Liskos dapat dijadikan sebagai salah satu solusi teknik dan salah satu solusi dalam transportasi, sehingga pendistribusian barang dapat dilakukan seefektif mungkin dengan biaya yang minimum. Prinsip kerja metode ini ialah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil. Pengalokasian awal yaitu pada kotak dalam tabel yang mempunyai biaya terendah. Yang pertama, menurut Render dan Neisser, metode Liskos adalah metode yang membuat alokasi berdasarkan kepada biaya yang terendah. Yang kedua, menurut Siswanto, metode Liskos adalah sebuah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi kecil. Ada 3 langkah untuk menggunakan metode Liskos, yaitu yang pertama, pilih kotak dengan biaya transport terkecil atau dalam kurung CIJ, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Untuk CIJ terkecil, XIJ sama dengan minimum, yang akan menghabiskan baris I atau kolom J. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Langkah kedua yaitu, dari sisa kotak yang ada atau kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris I atau kolom J. Langkah terakhir, proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Kelebihan metode Liskos ada 2, yaitu yang pertama, mencari dan memenuhi yang biayanya terkecil dulu. Lebih efisien dibanding metode NWC. Yang kedua, lebih mudah dipahami sehingga lebih disukai oleh orang awam. Ada 2 kekurangan metode Liskos, yaitu yang pertama, pada kasus tertentu ada kemungkinan diperolehnya solusi dengan biaya yang ekstra mahal. Yang kedua, pada metode Liskos terletak pada penentuan alokasi produk ke dalam sel atau kotak yang memiliki biaya terendah, di mana biaya tersebut mempunyai lebih dari satu sel atau kotak. Yang pertama, metode Northwest Corner. Metode ini merupakan metode yang memulai langkah awalnya dari pojok kiri atas. Sedangkan metode Liskos jauh lebih baik secara umum jika dibandingkan dengan metode Northwest Corner. Hal ini karena dalam metode Liskos mempertimbangkan hal yang ada dalam metode transportasi. Misalnya biaya selnya, sehingga mendekati solusi optimal yang diinginkan. Sel yang memiliki biaya-biaya yang tertinggi otomatis tidak akan terpakai. Tetapi jika ada sel yang memiliki biaya yang sama, maka penentuan sel yang akan diisi dapat dilakukan secara bebas. Dan bila dibandingkan dengan 2 metode sebelumnya, metode Vogel's approximation ini jauh lebih baik lagi. Namun metode ini relatif lebih rumit dalam menentukan solusi. Nah, bagi teman-teman yang ingin kuliah tapi masih bingung mau kuliah di mana, ayo daftar dan bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di UNPI terdapat 6 fakultas, yaitu yang pertama, Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Pertanian, yang kelima Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang terakhir adalah Fakultas Sastra. Dan bagi teman-teman yang berminat di bagian elektrokomputer, bisa bergabung dengan kami di Fakultas Teknik Program Studi Elektrokomputer. Demikian info yang dapat saya berikan. Dan terima kasih telah menonton.